Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, para hadirin jamaah maghrib yang berbahagia. Ya, alhamdulillah, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita seperti yang kita telah laksanakan sebelum ini. Masih terdapat beberapa ayat dari surah Yusuf yang belum kita selesaikan pada pengajian yang lalu. Kita masih di surah Yusuf. Masih ada satu halaman dari surah Yusuf ini yang kita belum baca. Jadi kita mulai di sini, lanjutan untuk kita lihat apa yang Allah mau sampaikan dengan ayatnya itu, atau apa makna daripada ayat-ayat yang kita baca di surah itu. Jadi kita lanjutkan saja dari ayat di surah Yusuf sebagaimana yang kita telah sampaikan pada pengajian-pengajian kita yang telah lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Di ayat yang kita baca ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua bahwa manusia itu kalau dilihat daripada kenyataannya tentu tidaklah lebih banyak yang mau sadar daripada yang tidak sadar. Maknanya akan lebih banyak yang tidak sadar dibandingkan yang mau sadar. Maka di sini Allah mengatakan wa ma aktsarun nas, dan tidaklah kebanyakan manusia, tidak banyak manusia, walau harastah, sekalipun engkau sangat berkeinginan. Harasta artinya kau mencurahkan perhatian dan keinginanmu dengan setinggi-tingginya. Harasta, engkau sangat ingin, walaupun kita berkeinginan keras. Tidak banyak orang bimu'minin yang beriman. Tidak banyak orang yang beriman. Kalau kita baca ayat ini lalu kita renungkan dengan pembicaraan ayat-ayat di surah Yusuf. Kan dalam beberapa ayat yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui di surah Yusuf ini, kalau dilihat dari cerita Allah sendiri itu, sebenarnya seharusnya sudah menjadikan kita sadar. Sudah cukup banyak hal-hal yang Allah sampaikan dalam surah Yusuf ini yang kalau dilihat dengan kejujuran seharusnya kita sudah sadar. Dari semua sisi keterangan dan pembicaraan Allah tentang sejarah Nabi Yusuf, dari ayat pertama sampai pada ayat yang kita baca ini, semua penjelasan dan keterangan Allah di surah itu sebenarnya kalau mau dipikirkan secara jujur, harusnya kita sudah beriman.
Harusnya kita sudah banyak percaya. Ayat-ayat itu seharusnya sudah menyadarkan kita, menjadikan kita berkesimpulan bahwa benar orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari maksiat, walaupun dalam derita yang bermacam-macam yang dia lalui, pada akhirnya akan dimuliakan oleh Allah. Kita bisa lihat itu dengan apa yang dialami, yang diterima oleh Nabi Yusuf. Ya, kita bisa lihat dengan sadar, dengan pengertian yang sadar bahwa orang yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya itu ada ujung, ada batas, ada saatnya dia menyesal. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa disembunyikan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ada saatnya dia harus tampil di permukaan, dan dia harus jadi pemenang. Apa yang kita lihat dengan peristiwa di masa Nabi Yusuf itu semua yang diceritakan oleh Allah. Semua yang Allah ceritakan kepada kita, seharusnya kalau kita mau ambil bahasanya, bahwa kalau dengan pembicaraan Allah yang menyebutkan tentang sejarah Nabi Yusuf, alangkah banyaknya yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Tapi ayat ini datang mengatakan, Tuhan mengatakan, wa ma aktsarun nasi, tidak banyak orang, tidak aksar, tidak lebih banyak manusia. Aksar lebih banyak. Kalau kathiru banyak, tapi aksar lebih banyak. Jadi wa ma aktsarun nas, tidak lebih banyak manusia, tidak kebanyakan. Tidak kebanyakan apa? Tidak kebanyakan mau beriman. Walau harasta, meskipun engkau sangat berkeinginan. Menyadarkan orang tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat benar. Keinginan untuk menjadikan orang sadar itu adalah kesadaran orang-orang yang beriman. Tetapi Tuhan bilang, walaupun kamu sangat berkeinginan, tidak lebih banyak itu yang beriman. Apa yang kita lihat seperti itulah. Memang demikianlah kenyataan hidup ini. Tapi mari kita ulang, mari kita jelaskan kembali bahwa jangan dengan pernyataan Allah yang seperti itu lalu menjadikan kita lemah semangat, berhenti berjuang. Disebutkan hal yang seperti itu, bahwa lebih banyak orang yang tidak mau beriman, itu merupakan cambuk jihad dan semangat. Bagaimana supaya kita tingkatkan usaha, bagaimana kita bisa menyampaikan dan menyerukan kebenaran itu dengan pengertian bahwa ini tugasku, tugas orang jadi beriman, banyak jadi beriman atau banyak jadi kafir, itu bukan urusan kita. Ada juga ayat yang Allah katakan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad. Tuhan bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kalau dengan kecintaan kepada seseorang itu bukan karena cinta kita kepada seseorang lalu orang mendapat hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi persoalan itu, masalah hidayah, masalah sadar, itu pengaturan Allah. Ya. Jadi orang jadi beriman, tidak jadi beriman, tugas tetap harus disampaikan. Kebenaran harus diungkap. Riwayat tentang sejarah Nabi Yusuf tetap harus diperjelas. Walaupun kemudian setelah diperjelas demikian rupa, tidak banyak juga orang yang beriman. Tuhan bilang biarlah begitu. Jadi
ayat yang seperti itu jangan disalahpahami lantas kita berkata, untuk apa kita selalu berdakwah, untuk apa kita selalu mengajak orang, untuk apa selalu menasihati orang. Kalau pada ujungnya kita juga melihat kenyataan akan lebih banyak juga yang tidak mau beriman, karena tugas kita dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tidak ada tugasmu kecuali hanya menyampaikan saja. Selesai sampai di situ. Jadi banyak ayat-ayat yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cuma diingatkan bahwa persoalan sadar atau tidak sadar itu urusan Allah. Kita cukup dengan menjalani tugas ini, melaksanakan tugas menyampaikan dengan tata krama, dengan cara dan dengan akhlak yang bijaksana sebagaimana yang kita baca dengan ayat-ayat Allah di Al-Quran ini. Jadi tugas kita menyampaikan. Terus cara menyampaikan harus dengan cara yang Allah ajarkan kepada kita. Menyampaikan dengan tidak merasa jemu, tidak merasa bosan, apalagi mau berhenti. Menasihati orang itu jelas itu tugas kita. Semakin sadar kita menjadi orang yang beriman, semakin tinggi rasa tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran. Begitulah agama. Walaupun di ayat ini memang Tuhan kata, "Wa ma aktsarun nas walau harastabimun." Padahal kata Allah, kalau itu Muhammad menyampaikan agama, menyampaikan kebenaran kepada orang, jelaskan. Dia sadar, tahu sendiri, semua orang tahu Muhammad menyampaikan dakwah agama tidak pernah meminta, tidak pernah mengharapkan. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin. Tidaklah engkau Muhammad meminta upah, meminta gaji kepada mereka. Menyampaikan agama, Nabi menyampaikan dakwah agama bukan karena perhitungan kehidupan dunia. Tidak pernah ada kaitannya dengan itu. Walaupun di dalam penjelasan agama kita yang lengkap itu, sebagai umat tentu juga punya rasa tanggung jawab bagaimana melihat kehidupan, bagaimana memikirkan hidupnya orang-orang yang selalu dalam kesibukan beragama, seperti halnya Allah sendiri mengatakan umpamanya dalam ayat yang lain. Kalau kita bicara tentang pemberian infak, sedekah atau zakat lah begitu, kan ada memang ayat mengatakan lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang yang dianggap miskin tapi dia itu dianggap uhsiru fi sabilillah, dia termasuk tertahan di jalan Allah, mungkin karena urusan jihad, mungkin karena urusan dakwah, mungkin karena kesibukan ilmu sampai tidak sempat la yastati'una darban fil ard. Orang yang seperti itu tidak sanggup, tidak punya waktu untuk berjalan mencari rezeki, mencari dunia. Yang seperti itu menurut Allah, infak sedekahmu berikan kepada mereka, karena mereka tidak sempat datang mencari, tidak sempat mencari rezeki, tidak sempat berdagang, tidak sempat, kesimpulannya tidak ada waktunya lagi untuk mencari kehidupan dunianya. Dia disita, dia dihabisi oleh kegiatan agama. Maka orang seperti itu menurut Allah itu berhak menerima infak sedekah. Itu yang kau kasih kalau kau mau memberikan. Seperti itu Allah katakan. Tapi dalam hal menyampaikan agama, sikap dan kepribadian Nabi dan orang yang mengikuti Nabi itu Tuhan mengatakan, wa ma tas'aluhum alaihi bin ajrin. Kamu tidak minta gaji kepada mereka. Menyampaikan dakwah agama itu tidak dengan maksud untuk meminta dan mengharap. Tidak ada maksud yang seperti itu. Walaupun dalam hal menyampaikan itu ada duri, ada derita, ada dera, ada kepapaan, ada kesengsaraan, ada penderitaan. Tapi itulah panggilan hati menjadi pengikut Nabi dan menjadi Nabi, apalagi Nabi Muhammad.
Jelas Nabi dikata, kamu Muhammad tidak pernah minta gaji. Jadi tidak ada benarnya salah orang kalau mau mengurus agama atau menyampaikan agama dengan maksud supaya dapat imbalan, supaya dapat pemberian. Walaupun orang yang diajar, orang yang diajak beragama itu juga tentu istilahnya ya masing-masing kita melihat mana peluang kita. Kalau orang sudah menyampaikan agama, kalau Nabi sudah menyampaikan agama, tentu tugasnya terlaksana. Tugas kita sebagai umat, tanggung jawab kita sebagai umat bagaimana menjaga perjalanan kehidupan seorang orang saleh seperti itu. Itu kan sudah diperjelas. Jadi iya, ayat ini merupakan peringatan untuk Nabi dan kepada pengikut Nabi, supaya di dalam hal kita menyampaikan dakwah jangan kait-kaitkan dakwah itu dengan maksud dan tujuan untuk kesenangan dunia, untuk mencari penghidupan. Sangat khilaf, sangat keliru, karena Tuhan sendiri mengatakan kaum Muhammad tidak pernah minta gaji, karena memang dalam agama kita tidak seperti itu. Kenapa mereka terlalu berat menerima kebenaran? Padahal Nabi menyampaikan dakwanya tidak pernah mentarget, tidak pernah menyampaikan sekian harus kuterima. Tidak pernah Nabi berkata seperti itu. Tidak pernah Nabi. Lantas mereka tidak mau mendengar dakwah itu. Jadi kalau dilihat dari pengertian itu, apa yang mereka mau tunggu, apa yang menghalangi mereka mau percaya? Mengapa tidak mau mendengar dakwanya Nabi? Padahal Nabi datang berdakwah bukan karena menunggu sesuatu. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa, tak adalah dia. Dia apa? Dia dakwah Nabi, dia ajaran Nabi, penyampaian agama yang disampaikan oleh Nabi, oleh orang-orang yang mengikuti Nabi. Itu dzikrun lil alam, tidak ada lain kecuali itu peringatan lil alamin, bagi seluruh alam, maksudnya kepada seluruh manusia. Kita kan manusia ini alam, semua makhluk ini alam, kita diciptakan semua sehingga kita ini masuk alam. Jadi Quran atau agama atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada lain kecuali dzikrun lil alamin. Kalau dikatakan hanya peringatan, mengapa tidak mau sadar? Yang kedua, mengapa tidak menerima dakwanya Nabi? Nah, Nabi berdakwah tidak pernah menunggu imbalan, tidak pernah menunggu sesuatu. Kalau dengan penjelasan Allah yang seperti itu, habislah alasan kita nanti di akhirat. Dalam proses pengadilan nanti kita di akhirat, habis betul, tidak ada alasan untuk kita berkata apa, untuk minta dicintai, dikasihani oleh Allah, untuk minta diselamatkan Allah. Pastikan dengan penjelasan Al-Quran yang seperti itu, bahwa orang-orang yang tidak menerima kebenaran agama, tidak menerima nasihat agama, pasti akan habis alasan mereka nanti di akhirat. Lalu kemudian Allah katakan lagi, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh. Wa ka'ayyin min ayah, dan telah berapa banyak daripada tanda-tanda. Apa yang maksud ayat? Tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah. Kan di dalam agama kalau kita bicara ayat, memang ayat itu dua. Ada ayat namanya ayat Quran, ayat Qur'annya, ya itulah yang selalu kita baca, itu ayat Quran. Ada juga dikata ayat namanya juga ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam raya, tanda-tanda atau bukti kekuasaan Allah. Jadi yang kita lihat di alam ini itu ayat. Yang kita baca dengan Quran itu ialah ayat, nasihat. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lalui dalam hidup ini, melihat segala yang ada ini, itu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di bumi manapun kita berada, pasti di sana ada ayat Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah.
Kemanapun kita pergi, kemanapun kita menuju, pasti di sana akan kita temui ada bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi dalam ayat mengatakan wa ka'ayyim min ayah, dan telah berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Di mana itu? Fis sama, di langit, wal ard, dan di bumi. Melihat ke atas, menekur ke bawah, melihat ke depan, atau menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kekuasaan Allah. Tuhan bilang, berapa banyaknya kekuasaan yang kau dapat lihat. Kita harus jujur bahwa yang ada ini adalah bahagian daripada kekuasaan Allah. Yang ada pada diri kita juga ada ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, apa kau tidak lihat? Apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau baca itu? Ini kekuasaan Allah yang melengket pada diriku. Melepaskan pandangan jauh ke dekat atau jauh kemana, semua kan terbukti. Semua terbukti. Habis melihat ke atas, lihat langit. Iya, lihat langit. Apa yang ada di atas kita. Setelah itu menekur ke bawah, lihat ke bawah, apa yang kita injak ini. Atau menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau melihat ke depan, atau balik ke belakang. Apa semua itu? Ini kan kekuasaan Allah semua. Kalau kita merasa ada orang yang dikatakan orangnya, ya taruhlah misalnya orang itu berjiwa seni. Orang yang berjiwa seni bisa menggunakan jiwa seninya itu untuk menyadari kekuasaan Allah. Kita lihat, iya, matahari yang akan terbit menyinari alam besar ini, seperti raja yang mau datang. Sebelum dia terbit, sebelum dia datang, didahului oleh fajar yang indah, disambut dengan suara ayam jantan berkokok. Embun menyentak naik, kesejukan meliputi kehidupan. Ini kan terasa. Kalau orang yang mau jujur menggunakan jiwanya, kan terasa yang seperti itu. Terasa sekali yang seperti itu. Kita berdiri di pinggir laut, kita melihat ombak itu bergerak-gerak. Orang kalau mau pikir, bisanya ini semua terjadi. Atau dengan penjelasan ayat yang lain, Tuhan mengatakan, coba kau lihat itu burung yang bersap-sap, yang terbang dengan berombongan, bersap, berbaris. Kau tidak sadar siapa yang mengatur hati yang serentak seperti itu? Perasaan insting istilahnya. Makhluk burung yang seperti itu, kenapa seperti itu? Dikomando oleh satu komando. Arah perjalanan dengan sangat menarik, lembut, sangat mempesonakan. Itu di dalam Al-Quran. Coba baca itu. Baca itu. Atau sekali-sekali kita melihat, iya, gunung menjulang ke langit biru. Luar biasanya Allah. Atau kita melihat awan megah di atas kita, yang dibawa di komando, diarahkan oleh angin, ya begitu. Atau dengan sekali-sekali kita mendengar suara guntur, petir yang bersambung-sambung, semua kan terasa. Maka Tuhan mengatakan, awalam nyarau, apakah orang itu tidak melihat? Atau di ayat ini mengatakan, wa ka'ayyim min ayah, dan telah berapa banyak tanda-tanda. Terus tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah itu yamurruna 'alaiha. Dia lalui, dia lewati. Apa maksudnya? Banyak sekali hal-hal yang seharusnya membuat kita sadar. Kita lewat di satu tempat, kita jalan di satu tempat. Sampai orang bilang, kalau kita jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Itu kan kehidupan.
Tapi Tuhan bilang dia masih berpaling. Dia masih berpaling. Dalam ayat ini kata mu'ridun itu berpaling betul orang. Tidak sadar dengan kekuasaan Allah. Yang seharusnya melihat itu semua menjadikan kita merendah. Kita harus mengaku bahwa oh saya makhluk, saya adalah hamba Allah. Tiba saatnya saya dipanggil salat, saya harus salat. Tiba saatnya saya harus menolong, karena semua itu adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan mengatakan yang seperti itu untuk kita pahami dan kita rasakan, kita sadari. Tidaklah beriman kebanyakan lagi. Terus tidak banyak lagi yang mau beriman. Tidak banyak. Tidak beriman kebanyakannya. Illa wahum musyrikun, kecuali orang itu banyak musyrik. Apa maksud Allah? Manusia banyak yang terlibat masuk kepada kemusyrikan. Kenapa dikatakan banyak musyrik? Yang kita paham dengan pengertian yang sangat mendasar tapi dangkal. Pengertian kita sebatas melihat mengatakan orang musyrik itu kalau datang menyembah berhala. Padahal dalam kajian agama, kalau kita sudah mencintai sesuatu, berlebih-lebihan mencintai sesuatu melebihi daripada cinta kita kepada Allah, itu kan kemusyrikan. Kita keterlaluan untuk takut kepada sesuatu melebihi daripada takut kita kepada Allah. Kita menghargai sesuatu melebihi daripada menghargai hukum agama Allah, itu kan kemusyrikan. Jadi Tuhan mengatakan tidak banyak orang, tidak kebanyakan yang bisa beriman, illa wahum musyrikun. Yang banyak hanya jadi orang musyrik. Banyak musyrik. Dalam ayat yang lain sudah dijelaskan juga oleh Allah. Sudah diulang-ulang penjelasan itu di dalam Al-Quran. Kalau kesenangan dan kehidupan dunia itu sudah melalaikan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, itu sudah masuk dalam kategori sudah musyrik, karena sudah menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Jadi kita ulang dengan ayat Allah yang kita baca yang seperti ini, tentu adalah merupakan koreksi diri. Sebab ada hadis Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu, ialah orang yang mengoreksi dirinya. Terus apa lagi? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal sesudah mati. Itu menurut Nabi. Orang yang cerdas itu yang selalu mengoreksi diri dan selalu berpikir bagaimana amalku bisa bertambah untuk saya terima setelah saya menjalani kematian itu. Jadi penjelasan Nabi yang seperti itu banyak kita lihat dalam penjelasan agamanya. Jadi Tuhan mengatakan yang seperti ini, saya ulang kembali, bukan untuk menimbulkan keputusasaan, tapi seharusnya itu menjadikan kita lebih paham, menjadikan kita lebih giat, lebih sabar, lebih berhati-hati, karena ini perjalanan hidup, dan semua perjalanan hidup ini akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan balasannya oleh Allah. Sehingga dengan membaca ayat-ayat Allah, kalau sudah kata tidak banyak orang yang beriman, kenapa orang ini tidak banyak beriman? Karena banyak yang terlibat dalam kemusyrikan. Itu di dalam ayat. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Afa aminu, apakah orang itu merasa aman
Apakah orang merasa tidak apa-apa? Apakah orang menganggap tidak akan terjadi? Apa yang tidak terjadi? Apa yang kita menganggap tidak apa-apa? Apa yang menjadikan kita sepertinya kita aman-aman saja? Anta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Akan datangnya kepada orang itu ghasyiyah, itu sesuatu yang meliputi, min adzabillah, daripada siksaan Allah. Itu satu. Ini maksudnya jangan sampai tidak ada, jangan sampai kita menganggap tidak apa-apa itu melanggar. Jangan sampai kita menganggap mana siksaan Allah, tidak apa-apa. Dalam penjelasan agama, tidak ada orang yang menganggap dirinya aman daripada hukuman Allah, yang merasa dirinya aman daripada pengaturan Allah, kecuali itulah orang yang rugi. Jadi ayat ini datang, afa aminu, apakah orang atau mereka ini merasa aman? Artinya tidak ada apa-apa. Aman dari mana? Anta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Datang kepada mereka sesuatu yang meliputi, siksaan Allah yang akan meliputi. Jangan, kata Allah, maksudnya jangan. Kita lalu seenaknya melanggar, berdosa dengan segala bentuk, segala macamnya. Sudah siang malam kita bersalah, lantas masih menganggap diri apa-apa. Jangan. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, atau datang kepada mereka itu kiamat secara tiba-tiba. Jangan kira tidak terjadi seperti itu. Nah, disinilah maka Nabi di dalam penjelasannya yang lain, dalam hadis Nabi mengatakan, al-mu'minu yara dzamban, orang mukmin itu menganggap melihat dosa. Kalau orang mukmin itu melihat dosanya, kajabalin fauqa, itu laksana gunung yaqa'u fauqahu, yang akan jatuh di atas kepalanya. Itu kata Nabi. Kalau orang mukmin yang sadar, kalau menganggap dirinya berdosa atau menganggap ada dosa, maka orang mukmin menilai menganggap dosa itu laksana gunung yang akan jatuh menindis kepalanya. Adakah keselamatan jika kita akan ditindis gunung? Tidak ada. Siapa yang bisa selamat? Kepala mana yang bisa tidak pecah? Kepala mana yang tidak korban? Kalau gunung akan jatuh menindis kepala ini. Itu orang mukmin. Orang beriman seperti itu melihat dosa. Jangankan dirinya berdosa yang berbuat, orang lain saja yang melanggar berdosa, kita kagetlah, astagfirullah. Itu orang beriman. Orang beriman itu melihat orang lain berbuat dosa, dia yang istighfar karena takutnya orang mukmin itu dengan dosa. Tapi kalau orang munafik bagaimana? Wal munafiku, kata Nabi, kalau orang munafik itu ya dzamban, dia melihat menganggap dosa itu kadzubabin mar ala amfi, laksana seekor lalat yang lewat menyentuh ujung hidung. Mana ada orang kaget dengan disentuh lalat hidungnya? Tidak pernah ada orang kaget dengan begitu. Tidak ada orang yang kaget karena hidungnya disentuh lalat. Tidak ada manusia di dunia ini yang kaget, takut karena hidungnya disentuh seekor lalat. Maka seperti itulah gambaran Nabi. Kalau orang munafik dengan dosa, tidak kaget, tidak ada masalah. Seperti tidak adanya masalah kalau seekor lalat menyentuh hidung. Itu gambarannya. Jadi kalau di dalam ayat ini Tuhan sudah memberikan apa aminu, apakah orang itu merasa aman bahwa nanti akan datang, atau merasa aman tidak akan datang ghasyatun min adzabillah, siksaan Allah yang akan meliputi. Yang kedua, autat yang satu baktatan, atau kiamat datang secara tiba-tiba, gempa bumi datang secara tiba-tiba, bencana alam datang secara tiba-tiba. Kan semua bisa terjadi. Bencana alam ini kan baghtatan juga. Jangankan kiamat kubra,
Jangankan kiamat total, kiamat betul yang seperti yang kita pahami dalam beragama, ada saatnya dunia ini kiamat. Musibah bencana alam saja itu semua tiba-tiba. Semua tiba-tiba. Hukuman yang datang dari Allah dalam bentuk bencana alam umpamanya itu kan semua tiba-tiba, semua baktatan. Apakah kita merasa aman bahwa tidak terjadi begitu? Apakah kita merasa aman bahwa tidak akan ada angin taupan yang mengamuk? Apakah kita merasa aman bahwa tidak akan ada banjir yang melanda? Apakah kita merasa aman bahwa tidak akan ada gunung yang terbang? Jangan kata Allah. Setelah itu semua kemudian Allah lanjut dengan ayat berikut. Qul, katakan wahai Muhammad, nyatakan ini. Hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah kerja saya, mengingatkan kamu semua. Inilah kesibukan Nabi, memperjelas, mengajarkan dan memperjelas agama kepada manusia. Ad'u ilallahi ala basirah. Ad'u ilallah, aku mengajak orang, memanggil orang, ilallah, kepada Allah, kepada agama Allah, supaya orang tahu melaksanakan ajaran yang benar, supaya orang tahu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya orang tahu bagaimana berdoa, bagaimana kita beribadah kepada Allah, atau mengajak orang untuk memahami agama Allah dengan ala basirah. Ala basirah itu di atas bukti-bukti yang nyata betul, sesuatu yang meyakinkan. Itu kalau sudah kata ala basirah, di atas basirah artinya sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sangat meyakinkan. Basirah itu artinya bukti-bukti yang sudah nyata, penjelasan, keterangan. Nabi membicarakan kekuasaan Allah melalui ayat, dibuka mata kepala melihat semuanya ternyata benar. Nabi mengajak kita untuk menggunakan hati nurani, kita termenung sejenak betul apa yang Nabi katakan dengan penjelasan Al-Quran dan kenyataan yang terbaca di depan mata dan dirasakan oleh hati. Itu namanya basirah. Itu basirah. Jadi Nabi disuruh oleh Allah, kasih tahu orang, kasih tahu Muhammad penjelasan agama, baik itu merupakan syariat ibadah, baik itu merupakan sejarah kehidupan orang-orang saleh, atau baik itu merupakan kejatuhan, kehancuran manusia-manusia durhaka. Itu saya panggil orang. Tuhan mengatakan hadhihi sabili, ini jalanku. Siapa yang bisa kerja ikut? Anak saya, kata Nabi. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya. Siapa orangnya? Ya, siapa yang mengaku ikut? Kita mengaku ikut Nabi, kita tugas. Kita mengaku pengikut Nabi, mengaku umat Nabi yang cinta, yang setia. Kalau mengaku sebagai pengikut Nabi, panggil juga orang kepada agama. Karena kerjanya Nabi itu, kata ayat dalam ayat ini, ad'u ilallah, saya panggil orang kepada agama Allah. Maka saya panggil orang. Maka siapa orang yang mengikut kepada saya, mengaku umatku yang cinta kepada saya, dia juga harus punya tugas seperti itu. Jadi salah kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sementara kita tidak mau mengajak orang kepada agama. Salah, karena kerjanya Nabi Muhammad mengajak orang. Dan Tuhan mengatakan, kasih tahu, disuruh Nabi berkata, ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Siapa saja orangnya, di bumi manapun dia berada, bagaimanapun profesi kehidupan dan segala bentuk, pokoknya kesimpulannya semua orang dengan segala keadaannya harus untuk siap mengajak. Entah kita sebagai rakyat jelata, atau saat tertentu kita ada kadarnya juga punya pangkat, punya jabatan,
atau kita termasuk orang kaya, ataupun kita termasuk orang miskin, kita harus ajak orang. Ajak orang. Jadi semua kita harus mengajak. Kita harus mengajak. Kita semua harus berpikir, memikirkan bagaimana saya ini mengajak orang kepada agama. Kemahiran lisan berpidato kalau kita pintar berpidato. Kelancaran tangan merangkai kata kalau kita pintar menulis. Kegiatan dalam politik kenegaraan kalau kita menjadi ahli politik. Keperwira tentara dan aparatur negara kalau memang seperti itu kita. Ahli hikmah dan kebijaksanaan, orang yang pintar bijaksana. Kaum intelek atau rakyat jelata, sarjana atau ulama, itu harus sadar bahwa kita harus mengakuki umatnya Nabi Muhammad. Kita gunakan kesempatan kita untuk mengajak orang. Kita harus melihat semua potensi yang ada pada diri kita. Kita gunakan untuk memanggil orang ke jalan agama. Kita panggil orang ke jalan agama. Karena pasti ada. Tidak ada orang yang tidak berpeluang untuk menyampaikan agama. Bilang kita miskin. Apakah orang miskin tidak bisa mengajak orang? Panggil-panggil, ayo kita bersabar teman. Ayo jangan kita mengeluh menerima pembagian Allah. Kita kaya, ayo jangan sia-siakan rezeki. Kita dapat rezeki, ayo kita gunakan di jalan. Apalagi kalau sewaktu-waktu saat-saat tertentu kita memang jadi penguasa, jadi pejabat, jadi orang yang berwibawa. Alangkah peluangnya kita mengajak orang kepada kebenaran. Jadi tidak ada ad'u ilallahi ala basir. Saya panggil orang kepada agama Allah. Ini yang kita garis bawahi, ala basirah, di atas bukti-bukti kebenaran, di atas keterangan yang sudah nyata dan sangat meyakinkan. Jangan kita memanggil orang dengan hanya menggunakan sentimen, tapi panggil orang ala basirah dengan argumen. Kita ajak orang beragama, argumen harus jelas. Jangan argumen, jangan sentimen yang lebih dahulu, yang lebih kita utamakan. Kita lebih banyak marah kepada orang daripada menyampaikan keterangan yang benar. Inilah masalah kita. Kita kadang tidak mengerti hal itu, sehingga kita benar dalam prinsip mengajak orang kepada kebaikan, tapi keliru di dalam cara. Ini yang banyak. Kita benar dalam prinsip tapi keliru di dalam cara. Keyakinan kita mau mengajak orang kepada agama kebenaran, tapi kita panggil dengan emosi. Terjadilah bahasa tadi, dengan argumen, jangan dengan sentimen. Jadi kita ajak orang selalu ala basirah, dengan keterangan yang pas, yang benar, dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan. Dan tidak ada sesuatu kecuali menurut ayat yang lain mengatakan tidak ada kecuali hanya untuk mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini kata wa subhanallah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Kenapa ada kata-kata subhanallah yang terselip di kata ini, kalimat ucapan ini? Ini perlu dipahami. Kata-kata subhanallah itu kalimat litakjub, untuk memberikan satu kata sangat heran, untuk sangat takjub, artinya sangat mengherankan. Maksudnya subhanallah, maha suci Allah, tidak ada maksudku yang lain. Itu maksudnya. Subhanallah, maha suci Allah, saya tidak punya tendensi-tendensi lain. Subhanallah, jauh saya daripada dari maksud yang jelek. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya tergolong dari orang musyrik. Kata subhanallah di dalam menyampaikan agama itu adalah pernyataan sikap bahwa kita mendahulukan tauhid kita kepada Allah. Disuruh berdakwah dan berkata subhanallah, takjub, heran, maha suci Allah, dan nyatakan terakhir wa ma ana minal musyrikin,
dan tidaklah saya dari golongan orang musyrik. Maha suci Allah, jauh-jauh sekali tidak termasuk ke orang musyrik. Ini kaitannya dengan masalah menyampaikan dakwah. Kalau dikatakan menyampaikan dakwah lantas dikatakan tidak tergolong sebagai orang musyrik, jangan menyalahgunakan dalil. Jangan ayat itu harusnya lurusnya ke timur, ke barat kah, diputar. Jangan ayat itu seharusnya mempersalahkan perbuatan orang. Harusnya lalu ayat itu diputar. Kira-kira bagaimana supaya orang tidak tersinggung. Ini yang tidak benar. Karena kalau sampai kita berani menyalahgunakan maksud dan makna ayat, dakwah diperlakukan untuk sekedar bagaimana mendapatkan dukungan orang. Nah, ini yang masalah. Makanya di sini Tuhan mengatakan, wa subhanallah, maha suci Allah, tidak ada maksud lain. Kenapa? Karena saya bukan orang musyrik. Orang musyrik itu selalu memikirkan sesuatu walaupun bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian nanti kita lihat ini satu kali pertemuan lagi, habislah surah Yusuf. Belum selesai untuk malam ini karena masih ada 3 atau 4 ayat di belakangnya. Jadi kita sudah bisa mengambil pelajaran dengan surah Yusuf yang kita kata-kata satu kali pertemuan lagi, satu kali pengajian lagi, habislah surah Yusuf dengan segala hikmah-hikmah yang Allah sebutkan. Akhirnya dengan surah Yusuf ini terbukti sekali bahwa kita didesak oleh Allah untuk tampil menyampaikan sebagaimana Nabi Yusuf tampil menyerukan agama, sampai pun beliau Nabi Yusuf di dalam penjara sudah berdakwah, keluar dari penjara menjadi raja, menjadi penguasa juga berdakwah, tidak pernah berhenti berdakwah dan tidak pernah mencari-cari sesuatu selain daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita pahami setelah melihat dan memperhatikan kaitannya ayat-ayat ini dengan surah Yusuf ini dengan apa yang Allah ceritakan di dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga satu surah betul namanya surah Yusuf. Semua pembicaraan Allah di dalam surah ini adalah bertalian dengan pembicaraannya Nabi Yusuf. Kemudian nanti akan ditutup dengan semua pembicaraan Allah yang menjadi penutup dari surah Yusuf ini adalah merupakan desakan kepada kita supaya berpendirian seperti pendiriannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dulu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah